Hai Thinkers, selamat bergabung dengan kampus virtual di sesi belajar accounting dalam sekejap teori. Di video ini, Misi akan berbagi mengenai kerangka konseptual laporan keuangan. Kerangka konseptual merupakan penetapan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan dengan tujuan bagi penyusun standar diharapkan dapat tercapainya pengembangan standar akuntansi yang relevan dengan lingkungan bisnis yang dinamis. Bagi penyusun laporan keuangan, diharapkan mampu menghadapi transaksi yang belum diatur dalam standar. Dan bagi para pengguna laporan keuangan, diharapkan dapat terkonfirmasinya kebutuhan para pengguna laporan keuangan, termasuk auditor. Kerangka konseptual terdiri dari 6. A. Tujuan pelaporan keuangan. B. Karakteristik kualitatif. C. Unsur laporan keuangan. D. Asumsi dasar. E. Prinsip dasar. Dan F. Kendala. Keenam poin kerangka konseptual ini diklasifikasikan ke dalam 3 tingkatan kerangka konseptual. Kerangka konseptual yang pertama adalah tujuan pelaporan keuangan, yang disebut juga sebagai tingkatan pertama dari kerangka konseptual. Tujuan pelaporan keuangan secara umum yang dimaksud adalah memberikan informasi tentang entitas pelaporan yang berguna untuk investor ekuitas sekarang dan potensial, pemberi pinjaman, dan kreditur lainnya dengan kapasitas mereka sebagai penyedia modal, serta sebagai informasi yang berguna untuk setiap pihak pengambil keputusan. Tentu saja, tujuan pelaporan keuangan ini hanya akan terdeliver ketika disertai dengan pengetahuan yang wajar akan bisnis dan akuntansi yang dimiliki oleh pengguna pelaporan keuangan. Karakteristik kualitatif dan unsur laporan keuangan. Kedua poin ini disebut juga sebagai tingkatan kedua dari kerangka konseptual, dengan pertimbangan bahwa informasi akuntansi yang berkualitas tinggi akan menciptakan keputusan yang berbeda. Dengan demikian, guna mencapai tujuan pelaporan keuangan diperlukan pemahaman bagaimana menyajikan informasi keuangan yang berkualitas dan unsur-unsur dasar laporan keuangan yang wajib disajikan. Penyajian informasi keuangan yang berguna harus memiliki kualitas berikut secara bertahap dan kumulatif, yaitu kualitas dasar dan peningkatan kualitas. Peningkatan dasar mencakup adanya relevansi dan penyajian jujur. Relevansi artinya informasi akan membuat perbedaan ketika memiliki nilai prediktif, nilai konfirmasi, dan bersifat material, di mana setelah mempertimbangkan berbagai faktor kualitatif dan kuantitatif, dengan bantuan penilaian dan keahlian profesional yang mumpuni, perusahaan dapat melakukan evaluasi dan menetapkan keputusan atas peluang dan atau kerugian yang mungkin timbul di masa mendatang. Penyajian jujur artinya setiap angka yang disajikan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan telah terkonfirmasi dari sisi kelengkapan, netralitas, dan bebas dari kesalahan. Peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas berarti karakteristik pelaporan keuangan yang disajikan tidak hanya sebatas relevan dan jujur, tetapi lebih daripada itu, laporan keuangan tersebut juga dapat dibandingkan, dapat diverifikasi, tepat waktu, dapat dipahami. Dapat dibandingkan yaitu pengguna seperti investor dapat membandingkan informasi yang diperoleh dengan perusahaan lain yang sejenis. Dapat diverifikasi yaitu sekalipun menggunakan beberapa auditor independen yang berbeda akan menghasilkan opini akuntansi yang sama. Tepat waktu artinya penyajian laporan keuangan tepat waktu dan cenderung cepat sehingga memberikan keuntungan lebih bagi pengambil keputusan.
dapat dipahami, yaitu informasi telah diklasifikasikan, dicirikan, dan disajikan secara jelas dan ringkas, sehingga pengguna dapat melihat signifikansi informasi yang secara mudah diproses menjadi keputusan yang tepat. Terdapat 5 unsur dasar dari laporan keuangan, yaitu 3 pertama terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang ketiganya menggambarkan jumlah sumber daya dan klaim ke sumber daya pada momen waktu tertentu. Dan 2 berikutnya terdiri dari pendapatan dan beban. Yang keduanya menggambarkan transaksi, peristiwa, dan keadaan yang mempengaruhi perusahaan selama periode waktu tertentu. Selanjutnya, asumsi dasar, prinsip dasar, dan kendala. Ketiga poin ini disebut juga sebagai tingkatan ketiga dari kerangka konseptual. Implementasi tujuan pelaporan keuangan diharapkan dapat tercapai melalui penerapan konsep asumsi dasar, prinsip dasar, dan pemahaman kendala yang menggambarkan lingkungan pelaporan saat ini. Asumsi dasar yang mendasari struktur akuntansi keuangan adalah entitas ekonomi, kelangsungan usaha, unit moneter, periodisitas, dan basis akrual. Entitas ekonomi artinya kegiatan ekonomi dapat diidentifikasi dengan unit akuntabilitas tertentu. Kelangsungan usaha artinya adanya asumsi dan perencanaan bahwa perusahaan akan memiliki umur yang panjang. Unit moneter artinya perusahaan menggunakan unit moneter yang bersifat relevan, sederhana, tersedia secara universal, dimengerti, dan berguna secara umum, yaitu mata uang sesuai tempat kedudukan perusahaan. Periodisitas artinya perusahaan dapat membagi kegiatan ekonominya dan kegiatan bisnisnya ke dalam beberapa waktu artifisial, seperti bulanan, semesteran, dan tahunan. Terakhir, basis akrual. Basis akrual artinya perusahaan menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual, yaitu transaksi keuangan dicatat pada periode terjadinya. Prinsip dasar. Prinsip dasar yang digunakan dalam mencatat dan melaporkan transaksi keuangan mencakup pengukuran, pengakuan pendapatan, pengakuan beban, dan pengungkapan penuh. Prinsip pengukuran yang digunakan terdiri dari 2, yaitu prinsip biaya perolehan dan prinsip nilai wajar. Prinsip biaya perolehan disebut juga sebagai prinsip biaya historis, yang dikenal dengan metode penyajian jujur karena dicatat sesuai jumlah yang dibayarkan saat perolehannya. Prinsip nilai wajar pada prakteknya semakin meningkat karena dianggap sebagai penyajian yang lebih mencerminkan keadaan sebenarnya, khususnya saat adanya transaksi pertukaran. Pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan artinya pendapatan harus diakuin pada periode akuntansi di mana besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan akan diperoleh perusahaan dan pengukuran yang dapat diandalkan dari jumlah pendapatan ini dimungkinkan. Pengakuan beban adalah di mana beban yang berhubungan langsung dengan pendapatan akan diakui pada periode pengakuan pendapatan dan biaya yang tidak berhubungan langsung dengan pendapatan akan diakui pada periode terjadinya. Terakhir, pengungkapan penuh. Artinya perusahaan menyajikan informasi keuangan secara rinci, lengkap dalam laporan keuangan, disertai dengan catatan atas laporan keuangan, informasi tambahan, dan atau pelaporan keuangan lainnya. Kendala. Yang dimaksudkan dengan kendala ini lebih ke poin biaya. Artinya,
Perusahaan harus dapat memastikan bahwa manfaat yang diperoleh dari penyajian informasi keuangan tersebut melebihi biaya yang ditimbulkan. Oke, The Thinkers, sekian dulu ya penjelasan dari misi dan kampus virtual team. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Thinkers. Oh ya, Thinkers boleh ya request topik akuntansi lainnya ke misi. Sebisa mungkin melalui video bersama kampus virtual, misi akan usahakan berbagi topik sesuai dengan permintaan kalian ya Thinkers. Oke deh Thinkers. See you soon Thinkers.